Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita prasatnya adalah perawatan luka ya. Jadi kita akan nanti melakukan perawatan luka. Namun ketika kita melakukan rasuhan keperawatan kepada pasien, kita mulai dari pra-interaksi, terus orientasi, fase kerja, dan akhirnya terminasi ya. Jadi kita mulai berdasarkan tahap-tahap komunikasi. Yang pertama kita mulai di tahap prainteraksi ya. Jadi kita membaca laporan dari pasien, rekam mediknya ya. Tindakan apa yang akan dilakukan ke pasien. Oh, ternyata Tuan B dengan luka pada punggung kaki sebelah kanan. Jadi hari ini ada intervensi yang akan dilakukan adalah perawatan luka. Baik, ketika kita sudah membaca bahwa ada luka diabetes mellitus ya pada kakinya di punggung di telapak di punggung kakinya, kita akan melakukan perawatan luka. Setelah itu, jadi ini adalah bagian dari prainteraksi. Setelahnya kita mempersiapkan alat ya, alat untuk perawatan luka. Jadi ada alat yang steril dan ada juga yang bersih ya. Yang steril itu kita ada di bak instrumen ini, ada kasa steril. Terus ada pinset anatomi, ada pinset chirurgis, dan ada gunting jaringan, dan juga ada kapas lidi gunanya untuk mengukur nanti kedalaman luka. Selanjutnya ini yang bersih ya, mistar, sebaiknya mistar untuk mengukur nanti panjang lukanya ya. Terus pinset nanti untuk bantuan kita membuka balutan lukanya, dan juga ada gunting untuk gunting perban. Ada perban, terus ini bengkok ya, Mirbecken ada 2. Larutan yang kita gunakan adalah larutan NaCl 0,9% sebagai pencuci luka. Kita siapkan kom untuk larutannya. Ini ada kapas alkohol. Sebenarnya kapas alkohol itu kita gunakan bisa kapas alkohol, bisa larutan NaCl yang kita gunakan untuk membasahi nanti perbannya ya, biar tidak sakit pada saat dibuka. Tadi kasa steril ini sama ya. Selanjutnya ada ini salep ya untuk lukanya, tapi tergantung dari indikasi ataupun instruksi penggunaan obat ya, dari resep dari dokternya yang digunakan apa. Ini kasa steril, ini sarung tangan steril ya yang akan kita gunakan. Jadi kita akan menggunakan 2 sarung tangan handscoon, 1 handscoon bersih dan 1 handscoon steril. Baik, sekarang kita ke pasien. Jadi ini persiapan alat. Jadi sebelum ke pasien kita cuci tangan dulu ya. Lakukan 6 langkah, ratakan, gosok punggung tangan, kaitkan, jabatkan, putar-putar jempol, dan putar-putar ujung jari. Selesai ya. Itu untuk cuci tangan. Jadi 6 langkah ya. Sekarang kita ke pasien. Sebelum mendekatkan alat ke pasien, kita ke pasien dulu ya untuk menanyakan memvalidasi pasiennya ya, identifikasi pasien. Baik. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Bagaimana keadaannya Pak? Ya, baik Pak. Perkenalkan, saya Nasniar hari ini yang bertugas di ruang mawar ini. Jadi saya shift pagi mulai dari jam 8 sampai jam 2 nanti. Nah, berdasarkan untuk perawatan Bapak hari ini, Bapak akan dilakukan perawatan luka Pak. Jadi saya cek kembali ya dengan Bapak A. Ya, kita pastikan ya di gelangnya apakah kita bisa menanyakan langsung atau melihat pada gelang pasien identitasnya, nama, tanggal lahir, dan juga nomor rekam medik ya. Ya, sudah dengan Tuan A ya. Ya. Setelah itu Pak, kita menjelaskan apa tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan. Pak, jadi hari ini kita akan melakukan perawatan luka. Tujuannya itu untuk mengurangi infeksi, mencegah terjadinya infeksi, sehingga penyembuhan luka itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu Pak. Jadi waktunya sekitar 15 menit dilakukan di sini ya Pak. Bagaimana? Bapak bersedia? Ya, jika sudah bersedia,
kita pastikan pasiennya posisinya senyamannya bagaimana ya. Terus kita dekatkan alat. Nah, ya, permisi Pak ya. Jadi karena lukanya ada di bagian kaki. Jadi baik Bapak, perawatan lukanya akan saya mulai ya. Pertama kita pasang tutup dulu sampiran ya untuk menjaga privasi dari pasien ya. Nah, selanjutnya permisi Pak ya, kita siapkan perlap dulu di bawah supaya tidak mengotori area dari bed pasien ya. Permisi Pak, diangkat kakinya. Itu kita memakai handscoon ya, handscoon yang bersih. Tadi kan kita sudah mencuci tangan ya. Kita siapkan dulu alat-alatnya yang persiapan nanti untuk steril. Jadi kalau kita sudah pakai handscoon yang steril, kita tidak gerasak gerusuk lagi untuk memegang yang lain. Jadi karena lukanya agak besar, disiapkan cairannya. Ya, baik, sudah cukup cairannya. Selanjutnya kita akan membuka luka. Ini Nirbecken gunanya untuk sebagai tempat sampah ya. Kita dekatkan dengan pasien, kita buka. Nah, ini kan dia agak ini melengket ya. Kita bisa pakai kapas alkohol atau kita bisa pakai larutan NaCl ya. Jelas fungsinya untuk membasahi ini biar pada saat kita buka tidak sakit pasiennya ya. Permisi Pak ya, saya buka lukanya. Kita buka. Nah, yang kita lakukan setelah membuka luka adalah kita mengecek ya, kita lihat bagaimana keadaan lukanya. Jadi kita melakukan pengkajian luka ya. Kita melakukan pengkajian luka, berapa panjangnya ya, sekitar 8 cm panjangnya, lebarnya 6 cm. Jadi tujuan kita mengukur mengkaji luka ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan luka dari pada saat kita melakukan perawatan hingga perawatan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana keadaan dari lukanya, apakah ada pusnya, ada nanahnya ya, apakah ada jaringan nekrotik yang hitam-hitam ya atau slow. Terus kita raba, Pak, di sini nyeri. Apakah nyeri atau tidak, terdapat pembengkakan atau tidak ya. Jadi kita mengkaji lukanya. Setelah itu kita akan melakukan pembersihan luka. Kita mengganti handscoon yang bersih dengan handscoon yang steril ya. Ya, jadi kita ganti handscoon tadi yang bersih dengan yang steril ya. Jadi cara memakainya ini yang steril. Kita mulai dari tangan kanan dulu, right ya. Pegang yang ujungnya ini ya. Pastikan kita tidak menyentuh area depan ini ya, jangan menyentuh ini. Nah itu areanya steril.
tidak apa-apa seperti ini bentuknya, nanti kita atur. Nah selanjutnya ketika kita memakai yang kedua, kita masukkan dari sini ya. Nah, kita tarik langsung. Nah, setelah itu kita atur, karena ini kan sudah sama-sama permukaan yang steril ya. Kita atur ya. Jadi kita sekarang memegang yang steril saja. Ya. Sekarang kita boleh memegang yang steril. Tadi kan kita belum mengukur kedalamannya ya. Kita ukur kedalamannya berapa ya, berapa pakai kapas lidi. Terus kita pastikan ukurannya ya sekitar 1 cm. Nah setelah itu kita bersihkan dengan menggunakan ACL ya 0,9%. Bisa langsung pakai tangan, bisa juga menggunakan pinset ya. Ya, kita bersihkan mulai dari dalam ke luar ya. Nah, jika ada jaringan mati, kita gunting ya, yang hitam pastikan itu adalah jaringan mati ya. Kita gunting jika dia berwarna hitam. Nah, selanjutnya kita bersihkan lagi. Prinsip perawatan luka itu dia lembab ya, lembab. Jadi kalau yang kering ya kita hidrasi, kita lembabkan dengan kompres luka pakai ACL. Kalau dia basah, kita gunakan dressing yang sifatnya untuk mengisap cairannya ya, mengisap cairan pada lukanya. Nah, setelah itu ketika sudah dibersihkan, kita boleh kasih salep ya, kasih salep. Bisa pakai salep ini jika tidak ada, sesuai dengan instruksi dari pengobatan medikasi dari pasiennya ya. Nah, setelah itu kita tutup dengan kasa. Stop dulu. Ya. Selanjutnya kita tutup ya. Kita tutup lukanya. Kita prinsipnya dilembabkan ya, jadi diperas kasanya, terus kita tutup. Semua tertutup ya. Ya, setelah itu kita tutup dengan kasa yang kering. Kalau menutup itu jangan sampai serat-seratnya itu di luka ya. Jadi mencegah supaya, karena beresiko nanti dia bercampur dengan mukosa kulitnya. Jadi seperti ini. Jadi usahakan rapi ya. Setelah itu kita balut ya.
Baik, jadi setelah selesai ya, setelah itu Pak, kita komunikasi lagi ke pasiennya, kita rapikan kembali alatnya ya. Baik Pak, jadi perawatan lukanya sudah selesai. Bagaimana perasaannya Pak? Sudah nyaman ya. Jadi nanti insya Allah 2 hari ke depan akan dibersihkan lagi ya Pak, untuk ditahu bagaimana perkembangan lukanya, penyembuhan lukanya bagaimana. Jadi jika ada keluhan Bapak bisa hubungi kami di nurse station. Ya, oke Pak, sudah selesai perawatan lukanya. Saya tinggal dulu ya Pak. Jika ada apa-apa silakan langsung hubungi saja ya Pak, bisa melalui keluarganya untuk ke nurse station. Assalamualaikum Pak, semoga cepat sembuh ya.